Seorang pria berinisial KD asal Singaraja, Bali, tewas setelah menjadi korban pengeroyokan massa di Banjar Dinas Juolegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Korban sebelumnya diduga kepergok mencuri 2 ekor ayam jantan aduan hingga akhirnya diamuk warga hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia. Inilah video yang merekam peristiwa berdarah tersebut. Peristiwa terjadi pada Jumat 24 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 1.30 WITA. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban diduga baru saja mencuri 2 ekor ayam aduan milik warga. Saat hendak keluar dari desa melalui satu-satunya akses jalan, korban dipergoki warga hingga memicu aksi pengeroyokan. Kapolsek Baturiti Kompol I Nyoman Darsana menjelaskan, saat petugas tiba di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka berat di bagian kepala, luka robek dan lebam di sejumlah bagian tubuh. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun meninggal dunia dalam perjalanan. Sepeda motor yang digunakan korban juga dibakar massa. Untuk kondisi korban pada saat ditemukan, jadi pada saat anggota di TKP itu sudah dalam keadaan sekarat. Jadi banyak luka di kepala, khususnya di kepala. Luka robek dan ada 3 luka robek di bagian kepala. Kalau yang lainnya luka lebam. Jadi anggota ke sana dari pemberitahuan itu kurang lebih karena waktu itu cuaca kabut, kalau malam mungkin rekan-rekan tahu lah di Batu kabut. Jadi sudah kecepatan tinggi, jadi 30 menit. Kalau pagi juga seperti itu, jadi 30 menit sudah sampai di sana. Memang kondisi pelaku pencurian ayam ini sudah dalam keadaan sekarat. Jadi anggota piket Pawas dan piket yang ada di sana, jadi 3 personil yang berpakaian dinas 2 orang. Nah, itu mungkin yang beredar itu adalah Pawas kami beserta anggota Osnal. Nah, jadi pada saat di sana penganiayaan itu sudah selesai terjadi. Nah, jadi anggota kami datang ke sana itu menyarankan agar dibantu untuk mengangkat ke kendaraan dan dibawa ke rumah sakit. Juolegi itu sudah terekam CCTV, jadi sehingga warga melakukan penghadangan di jalur baliknya, karena itu kan buntu, kalau naik terus dia akan ke hutan, jadi harus balik ya. Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP Made Teddy Satria Permana mengatakan sepanjang tahun 2026 telah tercatat 6 laporan kasus pencurian ayam di wilayah tersebut. Saat diamankan, korban kedapatan membawa 2 ekor ayam hasil curian. Polisi juga menemukan barang bukti berupa senjata tajam, ketapel, serta batu kecil dari tas pinggang korban. Korban diketahui merupakan mantan residivis kasus pencurian cengkeh pada tahun 2018. Di tahun 2026 ada 6 laporan mengenai pencurian ayam. Betul, membawa saja. Apa sajamnya? Berupa pisau, kemudian ada ketapel dan batu-batu kecil. Di tahun 2014 ya, itu kasus pencurian cengkeh yang ditangani di Polres. 2018 kasus pencurian cengkeh. Satreskrim Polres Tabanan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku pengeroyokan. Polisi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri karena setiap dugaan tindakan pidana harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Situasi di Desa Batunya kini telah kondusif. Sementara jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Sidetape, Kabupaten Buleleng, Bali. Laporan Tim Liputan Tabanan, Bali, Garuda TV. Motif ekonomi menjadi latar belakang tewasnya pria berinisial KD setelah menjadi korban pengeroyokan massa di Banjar Dinas Juolegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Istri korban mengungkapkan fakta mencengangkan jika korban terpaksa mencuri 2 ekor ayam jantan aduan untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Suasana duka hadir di rumah korban berinisial KD di Desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Putu Dewi Suryantini yang merupakan istri korban tewas akibat pengeroyokan massa menuturkan jika suaminya sudah meninggalkan rumah 3 hari sebelum insiden berdarah tersebut terjadi.
Diduga suaminya nekat melakukan aksi pencurian untuk melunasi uang sekolah anak-anaknya yang jumlahnya hampir 2 juta lebih. Ironisnya suaminya tewas dengan cara yang sadis hingga membuat sang istri terpukul. Istri korban berharap aparat terkait memberi hukuman yang setimpal atas peristiwa tersebut. Korban meninggalkan 3 orang anak, 1 orang diantaranya sudah menikah dan 2 orang masih bersekolah. Menurut istri korban, pemerintah setempat sudah datang dan menawari anak nomor 2-nya melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Terus apa yang menyebabkan almarhum ini melakukan pencurian itu? Mungkin karena terbentur biaya sekolah anak saya. Untuk membiayain sekolah. Berapa? Biaya bayar uang gedungnya. Kalau itu 3 hari tidak di rumah gitu? Iya, jadi nggak bilang, saya cariin di sini bersama Mbak punya tim bermanuan. Baru ada kabar sudah meninggal. Istri korban KD juga mengaku bersyukur karena aparat kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan KD hingga meninggal dunia dengan cara sadis. Pihak keluarga menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku. Pasca insiden tersebut, penyidik kepolisian bergerak cepat mengusut tuntas aksi main hakim sendiri yang menewaskan korban saat mencuri ayam di Banjar Dinas Juwoklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Hingga saat ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Tabanan, Bali. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Bali, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini, nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. ...23 orang pengunjung tempat hiburan malam di wilayah Kota Denpasar, Bali kedapatan positif narkotika setelah terjaring razia yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali.
Ke-23 pengunjung yang hasil tes urinnya positif langsung digelandang menuju kantor BNNP Bali untuk menjalani asesmen. Operasi Bersinar dipimpin langsung Kepala BNNP Bali, Brigjen Polisi Putu Putra Sedana, juga melibatkan personel Polres Badung dan jajaran, serta petugas imigrasi Ngurah Rai. Di salah satu tempat hiburan malam di Kota Denpasar yang didominasi pengunjung anak muda, awalnya petugas melakukan tes urin secara sampling terhadap 38 orang pengunjung. Dari jumlah tersebut, 23 pengunjung kedapatan positif narkotika, terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki. Petugas juga memeriksa izin tinggal sejumlah warga negara asing, namun tidak menemukan adanya pelanggaran. Merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Asta Cita program poin ke-7. Kami didampingi Bapak Kapolres Badung dari pihak Kapolsek Kuta Utara dan pihak imigrasi. Ini merupakan sebuah tanda bahwa hadirnya negara untuk menciptakan rasa aman dan menggerakkan ekonomi agar semuanya lebih berjalan lebih baik dan tentunya bebas dari narkoba. Sebelumnya, aparat gabungan juga menggelar razia menyasar tempat hiburan malam di kawasan pariwisata Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung. Razia di kawasan pariwisata Tibu Beneng dipilih karena menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas wisatawan mancanegara yang cukup tinggi. Dari 13 orang yang menjalani tes urin secara sampling, tidak satu pun dinyatakan positif narkoba. Operasi tersebut merupakan komitmen BNNP Bali dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sekaligus menyelamatkan generasi muda. Operasi semacam ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban Bali sebagai daerah pariwisata. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di Banjar Tengah Kaler, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem. Derasnya arus banjir tidak hanya merendam rumah warga, namun juga menghanyutkan satu unit sepeda motor milik warga hingga terseret ke sungai. Sepeda motor berwarna merah milik Igusti Putu Sudana terseret arus banjir ke sungai yang berada di samping rumahnya. Proses evakuasi dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat. Camat Karangasem Iwayan Gusita turut langsung membantu evakuasi bersama warga, sekaligus menghubungi BPBD Karangasem untuk meminta bantuan penanganan. Pemilik kendaraan mengaku banjir mulai masuk ke dalam rumah sekitar pukul 2 dini hari. Saat terbangun, air sudah menggenangi kamar dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Di tengah upaya menyelamatkan barang-barang di dalam rumah, arus banjir yang deras menyeret sepeda motor miliknya hingga masuk ke sungai. Beruntung kendaraan tersebut berhasil ditemukan dan dievakuasi berkat bantuan warga. Sementara itu, Camat Karangasem Iwayan Gusita yang turun tangan langsung menjelaskan banjir dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut. Namun menurutnya kondisi diperparah oleh masih adanya sampah yang menyumbat aliran sungai sehingga air meluap ke pemukiman warga. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase untuk mencegah terjadinya banjir saat hujan deras. Jam 2 pagi, saya bangun untuk melihat kejadiannya, air itu sudah masuk ke area latar saya. Sampai masuk kamar? Sampai masuk kamar setinggi lutut. Apa yang Pak lakukan? Yang saya lakukan untuk sementara saya ambil kampil untuk menutupi lubang pintu air jalur air ya di luar. Ya. Bapak, mungkin upaya-upaya yang kami lakukan terkait banjir ini kita sudah koordinasi dengan BPBD, namun secara lisan, laporan. Yang laporan tertulis kami sudah perintahkan lewat lurah agar membuat laporan kejadian bencana. Ini memang biar ada dasar hukumnya nanti melaporkan kejadian seperti ini. Terus selanjutnya kita juga berupaya agar dari tingkat kelurahan beserta masyarakat khususnya di Subagan agar sering-sering melakukan sosialisasi dan menyadarkan warganya untuk tidak buang sampah sembarangan apalagi ke sungai. Karena ini sudah menjadi bukti fakta dari... Apa salah satu penyebab banjir ini, Pak Camat? Salah satunya kalau kita lihat dari fakta di lapangan ya karena sampah. Pemerintah kecamatan berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat,
sehingga risiko banjir akibat tersumbatnya aliran sungai dapat diminimalkan. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Makan nasi goreng ya? ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. It is, taking him down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang. Hanya di Garuda TV. Kemanunggalan TNI dan rakyat kembali melahirkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan Garuda di Desa Sabe, Kecamatan Belah Patuh, Kabupaten Gianyar, Bali, kini telah rampung dibangun dan siap memudahkan akses warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jembatan Garuda yang memiliki panjang 10 meter dan lebar 3 meter ini menjadi simbol kuatnya semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Pembangunan jembatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh personel Kodim 1616 Gianyar, tenaga tukang, ditambah warga setempat hingga akhirnya berhasil dirampungkan. Kehadiran jembatan Garuda akan menjadi akses penghubung antara Banjar Sabe dengan Banjar Adegan di Desa Adat Sabe. Selama ini masyarakat membutuhkan jalur yang lebih aman dan cepat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Jembatan ini diharapkan memperlancar mobilitas warga, mempermudah petani menuju lahan pertanian dan perkebunan, mempercepat distribusi hasil panen, memberikan akses yang lebih mudah menuju tempat ibadah, serta menjadi jalur yang lebih aman bagi anak-anak menuju sekolah. Keberadaannya juga menjadi alternatif jalan bagi masyarakat di sekitar Desa Sabe. Sekitar 5 tahun yang lalu, terdapat bencana alam yang memberikan dampak signifikan yang merobohkan jembatan yang ada di Desa Sabe. Kami, TNI Angkatan Darat, hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas kesulitan yang ada di masyarakat. Atas perintah dari Presiden Republik Indonesia, kami, prajurit TNI Angkatan Darat, dengan semangat gotong royong bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun jembatan yang akhirnya selama 62 hari terbangunlah jembatan Garuda, di mana jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada seluruh lapisan masyarakat dan tentunya dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Saya, pemimpin yang ada di Desa Sabo, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas bantuan jembatan yang kami terima di Desa Sabo. Jembatan ini sangat berguna bagi masyarakat kami yang ada di Desa Sabo. Dengan rampungnya pembangunan jembatan Garuda berimbas terhadap makin lancarnya akses transportasi masyarakat. Keberadaan jembatan Garuda juga diharapkan mampu meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sabo dan wilayah sekitarnya. Laporan Tim Liputan Gianyar Bali, Garuda TV.